Halo tutor dan teman semuanya, perkenalkan nama saya Melina Putri dengan NIM 0567788034. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas 2 praktikum, yaitu aplikasi Sita UT berbasis Vue.js. Pada video ini kita akan menambahkan atau mengembangkan tugas satu sebelumnya, yaitu menambahkan pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order. Jadi kita akan menggunakan halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Terdapat beberapa file utama, yaitu index, dashboard, stock, dan tracking. Index ini untuk login, kemudian ada folder CSS dan folder JS. Pada folder JS ini terdapat data bahan ajar, data, script, stock app, dan tracking app. Pada file data bahan ajar JS terdapat data UPG, JList, kategori list, pengiriman list, kemudian paket, stok, dan tracking. Contohnya data stok ini memiliki kode, judul, kategori, UPBJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, dan catatan HTML. Kita coba login ya. Ini halaman login. Oke, halaman sudah tampil. Ini dashboardnya, halaman dashboard. Kemudian kita klik informasi bahan ajar. Pada halaman ini, halaman stok. Metode yang menggunakan generative v-for. Pada halaman stok, metode tampilan menggunakan generative v-for. Ini v-for sama dengan item in filtered stock, k item kode. Script ini digunakan untuk menampilkan seluruh data stok secara otomatis ke dalam tabel. Oke, kemudian tampilan kode mata kuliah menggunakan v-text. Direktif ini digunakan untuk menampilkan teks kode mata kuliah. Kemudian untuk catatan menggunakan HTML. Span HTML sama dengan item.catatan HTML. Karena data catatan mengandung tag HTML seperti italic dan bold. Jadi kita tidak pakai itu, hanya tulisan normal saja. Untuk filter dan form input sini menggunakan vModel. vModel digunakan untuk two-way data binding sehingga data langsung terhubung dengan status stock. Ini menggunakan conditional span with dengan item code dengan 0, terus else if item code with 20, kemudian else lagi. Jika stok kosong maka tampilan merah, jika stok menipis akan berwarna kuning, dan jika aman atau stok banyak akan berwarna hijau. Oke, terdapat compute property untuk filter data, yaitu filter stok. Ini untuk artinya itu compute ini digunakan untuk filter dan sorting data stok, dan kemudian ada total stok digunakan untuk menghitung total stok secara otomatis. Terdapat watcher untuk memantau perubahan data. Filter UPJJ. Watcher ini aktif ketika filter UPJJ berubah. Lalu ada form quantity yang tadi itu digunakan untuk validasi agar quantity tidak bernilai minus. Fitur tambah data menggunakan form input. Input tambah stok. Metode ini digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru. Lalu finish edit itu digunakan untuk menyimpan hasil edit stok. Oke, kita coba dulu. Jika kita tidak mengisi form, akan menampilkan alert atau peringatan wajib diisi. Dia harus diisi di teman-teman. Misalkan
waktunya ada 100, minimal stoknya harus ada 20. Ini isi 2026. Nih, akan ada pesan data sudah ditambahkan dan di sini. Nih, sudah bertambah ya teman-teman ya. Kemudian jika kita ingin memfilter, misalkan Jakarta, kemudian untuk daerah Jakarta akan tampil ada 3 mata kuliah, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, penginterpretasi dan manajemen. Kemudian jika ingin berdasarkan harga tertinggi atau harga turun, ini bisa juga teman-teman ya, mungkin stok harga juga. Tapi jika kita ingin otomatis untuk stok menipis atau kosong, kita klik sini, maka akan tampil otomatis. Di antara ketiga tadi, yang nipis adalah pengantar akuntansi. Ini set. Oke, misalkan lagi untuk Surabaya ada 1 dan Makassar juga ada 1. Oke, selanjutnya kita ke halaman tracking pengiriman. Sini. Oke, pada halaman tracking terdapat fitur pencarian dan penambahan delivery order. Sini cari dan delivery order, cari DO. Nih, metode ini digunakan untuk mencari nomor dari value order yang di sini. Fungsinya untuk ini. Dan nomor DO otomatis di sini nomor DO. Oke, ini dibuat otomatis berdasarkan tahun dan urutan data. Nih, misal kan ada 3 data yang sudah ada. Di sini dia akan otomatis melanjutkan nomor tersebut. 01, 002, 003, berarti selanjutnya 004. Oke, selanjutnya ini paket dan harga otomatis. Ini di paket terpilih. Oke, Compute ini digunakan untuk menampilkan detail paket dan total harga otomatis. Kemudian voucher tracking itu di bagian form paket. Oke, voucher ini aktif ketika paket dipilih. Nih. Jadi pada tugas ini kita coba untuk mencoba itu ya, input ya. Misal kita menambahkan konten baru. Jadi otomatis seperti itu. Ya, DO baru berhasil ditambahkan. Tampil status diproses. Nah, sudah masuk ke trackingnya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya coba cari DO nomor 3. Nah, yang muncul akan atas nama Budi Santoso dengan NIM 134567891 itu selesai diterima. Ini ekspedisinya JNE, tanggal kirimnya 23 bulan Mei 2026. Jenis paketnya 01, totalnya 120.000 ya teman-teman ya. Dan tanggal 23 ini diterima oleh loket ekspedisinya, kemudian pada tanggal 24 tiba di pusat Jaksel, kemudian tanggal 25 itu diteruskan ke kantor tujuan. Oke, berarti aman ya teman-teman ya. Oke, jadi pada tugas ini saya menerapkan Vue.js, Iterative Conditional Compute Property, Measure from Input, Filtering, Sorting, and Tracking Delivery Order. Aplikasi ini masih menggunakan dummy data dan belum menggunakan backend atau database. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Inilah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.